Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nemusia Pukifan, NIM 19030300018 dari kelas A semester 3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas kedua dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul Metode Penelitian dan Proposal Penelitian. Kita mulai dari bab pertama. Penelitian ilmiah adalah penelitian ilmiah yaitu dapat didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari proposisi, hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Semua penelitian dimulai dengan pertanyaan atau proposisi dasar tentang fenomena tertentu. Misalnya, mengapa pemirsa atau banyak orang memilih satu program televisi daripada yang lain? Masing-masing pertanyaan akan dijawab sampai tingkat tertentu dengan studi penelitian yang dirancang dengan baik. Berikutnya adalah 4 karakteristik dasar metode ilmiah, yaitu yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. Yang kedua, sains adalah objektif. Yang ketiga, sains itu empiris. Dan yang keempat, sains itu sistematis dan kumulatif. Prosedur penelitian menggunakan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa. Untuk penyelidikan pertanyaan penelitian dalam hipotesis secara sistematis, baik peneliti akademis dan sektor swasta mengikuti rantai prosedur pengembangan 8 dasar, yaitu yang pertama, memilih masalah. Dan yang kedua, tinjauan penelitian dan teori yang ada. Yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dan yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima, kumpulkan data yang relevan. Yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. Dan yang kedelapan, replikasikan penelitian. Setiap langkah dalam proses penelitian bergantung pada langkah lain untuk membantu menghasilkan studi penelitian yang efisien secara maksimal. Sektor penelitian, sektor akademik dan swasta penelitian. Akademik praktis dibagi menjadi 2 sektor utama, yaitu akademik dan swasta. Kedua sektor penelitian sama-sama penting dan dalam banyak kasus, keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah media massa. Penelitian sektor akademik dilakukan oleh para sarjana di perguruan tinggi dan universitas, sedangkan penelitian sektor swasta dilakukan oleh bisnis dan industri non-governmental atau kesultanan penelitian. Bab 2. Prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik untuk investigasi secara alami dengan lebih mudah dengan pengalaman. Kita harusnya tidak mencoba untuk menangani pertanyaan penelitian luas, namun harus mencoba mengisolasi subtopik yang lebih kecil dan praktis untuk studi. Evaluasi ilmiah dari masalah apapun harus mengikuti urutan langkah-langkah untuk peningkatan peluang menghindari data yang relevan. Topik yang pertama, memilih topik penelitian. Para peneliti menyelidiki potongan-potongan kecil atau puzzle dalam komunikasi untuk mendapatkan gambaran luas dari area penelitian. Di sektor swasta, para peneliti umumnya tidak memilih fleksibilitas memilih topik atau pertanyaan untuk diselidiki. Tujuan dari penelitian sektor swasta adalah untuk mengembangkan metode yang cepat, murah diandalkan dan valid. Jika semua kriteria ini dipenuhi, peneliti sudah melakukan tugas yang berharga. Yang kedua, sumber topik penelitian. Yang pertama, majalah. Yang kedua, ringkasan penelitian. Yang ketiga, situasi sehari-hari. Yang keempat, arsip data. Yang kelima, keuntungan dari setiap analisis sumber. Dan yang keenam adalah kerugian dari analisis sekunder. Yang berikutnya adalah menentukan topik relevansi. Setelah ide penelitian dasar dipilih atau ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa
Topik tersebut memiliki jasa dengan menjawab 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah topik terlalu luas? Yang kedua, dapatkah masalahnya benar-benar diselidiki? Yang ketiga, apakah data rentan terhadap analisis? Yang keempat, apakah masalahnya signifikan? Yang kelima, dapatkah hasil penelitian digeneralisasi? Yang keenam, berapa biaya atau waktu yang terlibat dalam analisis? Yang ketujuh, apakah pendekatan yang dilakukan sesuai dengan proyek? Dan yang kedelapan, apakah potensi bahaya pada subjek? Yang berikutnya adalah meninjau sifat dasar literatur. Dalam penelitian ilmiah, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan literatur yang tersedia. Tinjauan ini memberikan informasi tentang apa yang ada di lingkungan, bagaimana hal ini dilakukan, dan hasil apa yang dihasilkan. Sebelum proyek dilakukan, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jenis penelitian apa yang telah dilakukan di daerah tersebut? Yang kedua, apa yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya? Yang ketiga, saran apa yang diberikan peneliti lain untuk studi lebih lanjut? Yang keempat, bagaimana studi yang diusulkan dapat menambah pengetahuan kita tentang area tersebut. Dan yang keenam, metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Yang berikutnya adalah menyatakan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Salah satu daerah atau penelitian umum telah diidentifikasi dan literatur yang ada ditinjau kembali. Peneliti harus menyatakan rancangan penelitian dan eksperimental desain. Pertanyaan memerlukan metodologi survei melalui telepon dan surat, yang lebih baik dijawab melalui wawancara langsung. Beberapa penelitian lebih suka menggunakan desain penelitian untuk mendeskripsikan proyek non-laboratorium. Desain eksperimental hanya untuk proyek yang dilakukan di lingkungan laboratorium. Penelitian dan desain eksperimental pada dasarnya adalah cetak biru atau rangkaian rencana untuk mengumpulkan informasi. Ada 4 karakteristik desain penelitian yang harus kita catat untuk mendapatkan hasil yang valid, yaitu yang pertama, pengaturan naturalistik. Yang kedua, hapus hubungan sebab akibat. Yang ketiga, pengukuran yang tidak mengganggu dan valid. Yang keempat, realisme. Yang berikutnya adalah pemasok penelitian dan layanan lapangan. Kebanyakan peneliti tidak benar-benar melakukan setiap fase proyek yang mereka awasi. Artinya, walaupun mereka merancang proyek penelitian, menentukan sampel, dan menyiapkan alat ukur, namun pada umumnya mereka tidak benar-benar melakukan wawancara langsung kepada responden. Pemasok layanan penuh berpartisipasi dalam desain penelitian, mengawasi pengumpulan data, membuat tabel data, dan memberikan analisis hasil. Yang berikutnya adalah analisis data dan interpretasi data. Rotasi waktu dan tenaga yang digunakan untuk analisis dan interpretasi data tergantung pada tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan. Dalam banyak studi penelitian sektor swasta hanya melibatkan satu pertanyaan, namun analisis dan interpretasi data dapat selesai dalam beberapa menit. Validitas yang berikutnya adalah validitas internal. Kontrol atas kondisi penelitian diperlukan untuk memungkinkan peneliti untuk mengesampingkan semua penjelasan saingan yang masuk akal dari hasil. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, kedewasaan. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, instrumentasi jalannya suatu penelitian. Yang kelima, bias eksperimen. Yang keenam, ketakutan evaluasi. Yang ketujuh, urutan waktu sebab akibat. Yang kedelapan, difusi atau peniruan perlakuan. Yang kesembilan, kompensasi. Yang ke-10, persaingan kompensasi. 11, demoralisasi. Yang berikutnya adalah validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada seberapa baik suatu penelitian dapat digeneralisasikan di seluruh populasi, pengaturan, dan waktu. Validitas eksternal suatu penelitian dapat dipengaruhi oleh interaksi dalam instrumentasi analisis dan kondisi eksperimental. Yang berikutnya adalah penyajian hasil. Penyajian hasil format
yang digunakan dalam penyajian hasil tergantung pada tujuan penelitian. Penelitian untuk publikasi di jurnal akademik mengikuti format yang ditentukan oleh setiap jurnal, sedangkan penelitian untuk manajemen di sektor swasta cenderung dilaporkan dalam istilah yang lebih sederhana, tidak masuk penjelasan rinci tentang pengambilan sampel, metodologi, dan tinjauan literatur. Yang berikutnya adalah replikasi. Untuk mendapatkan kepastian yang relatif dari hasil studi apapun, penelitian harus direplikasi. Empat tipe dasar yang dapat membantu memvalidasi tes ilmiah, yaitu yang pertama, replikasi literatur, yang kedua, replikasi konstruktif, yang ketiga, replikasi instrumental, dan yang keempat, replikasi konstruktif. Yang berikutnya adalah bahaya penelitian. Semua peneliti dengan cepat menentukan bahwa proyek penelitian tidak selalu berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu untuk disampaikan untuk kesulitan sekecil apapun dalam melaksanakan suatu proyek penelitian. Yang berikutnya adalah bab 3. Bab 3 dengan judul sampling. Untuk membuat prediksi tentang peristiwa, konsep, atau fenomena, peneliti harus melakukan analisis yang rinci dan objektif. Salah satunya adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari dan menggunakan metode alternatif, yaitu memilih sampel acak atau populasi, memeriksanya, dan membuat prediksi darinya yang dapat digeneralisasikan ke populasi. Yang pertama, populasi dan sampel. Salah satu tujuan penelitian ilmiah adalah untuk mendeskripsikan sifat suatu populasi, yaitu sekelompok atau kelas subjek, variabel, konsep, dan fenomena. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi. Kata penting dalam definisi ini mewakili. Yang kedua adalah sampel probabilitas dan non-probabilitas. Sampel probabilitas dan non-probabilitas dipilih sesuai dengan pedoman matematika, di mana peluang untuk setiap pemilihan setiap unit diketahui. Sampel non-probabilitas tidak mengikuti pedoman probabilitas matematis. Karakteristik yang paling signifikan yang membedakan kedua jenis sampel adalah bahwa sampling probabilitas memungkinkan peneliti menghitung jumlah kesalahan pengambilan sampel yang ada dalam studi penelitian, sedangkan non-probability sampling tidak. Dalam memutuskan apakah akan menggunakan sampel probabilitas atau non-probabilitas, seseorang peneliti harus mempertimbangkan 4 poin. Yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua, biaya versus, yang ketiga, batasan waktu, dan yang keempat, jumlah kesalahan yang diperbolehkan. Sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.